Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurizati, SPD, MPD, MSI, selaku dosen mata kuliah dan dosen pembimbing dalam melakukan proyek pengembangan pembelajaran matematika. Saya Srineli Rahayu dengan NIM 1903842020005. Di sini saya akan menyampaikan laporan proyek perangkat pembelajaran matematika yang mana saya akan menjelaskan pengertian, tujuan, manfaat dari perangkat pembelajaran ini dan pengembangan dari perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran ini ialah komponen yang harus disiapkan oleh seorang guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Perangkat pembelajaran ini adalah alat-alat atau perlengkapan untuk melangsungkan proses yang memungkinkan pendidik dan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, tujuan perangkat pembelajaran ini adalah untuk memenuhi keberhasilan seorang guru dalam melakukan pembelajaran. Tanpa adanya perangkat ini akan menyebabkan pembelajaran menjadi tidak terarah atau tidak jelas dalam tujuannya. Dan Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah yang menyatakan bahwa penyusunan perangkat pembelajaran ini merupakan bagian dari perancangan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran ini dirancang dalam bentuk silabus dan RPP yang mengacu pada standar kompetensi. Manfaat dari perangkat ini ialah untuk memberi panduan apa yang harus dilakukan seorang guru tersebut di dalam kelas. Dan selain itu, perangkat pembelajaran ini dapat memberi panduan dalam mengembangkan teknik mengajar dan memberi panduan untuk merancang perangkat yang lebih baik dalam memberikan pembelajaran. Perangkat pembelajaran ini mempermudah seorang guru dalam membantu proses fasilitas pembelajaran. Yang keempat, pengembangan perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang saya buat di sini yaitu ada silabus, program tahunan, program semester, dan RPP. Untuk silabus dan RPP ini saya buat untuk kelas 7 SMP yang sudah ditetapkan oleh Ibu dan untuk RPP semester 1 dan semester 2 dibuat untuk satu kompetensi dasar. Yang pertama, silabus. Silabus ini yaitu garis besar ringkasan atau pokok-pokok atau materi pembelajaran untuk berlangsungnya pembelajaran. Format dari silabus pembelajaran ini yaitu ada identitas dari mata pelajaran, status pendidikan, kelas atau semester, tahun pembelajaran. Dan silabus ini memiliki 8 komponen penting. Yang pertama yaitu kompetensi inti. Yang kedua, selanjutnya kita membuatnya dalam bentuk tabel. Yang kedua ada kompetensi dasar. Yang ketiga materi pembelajaran, indikator pencapaian dari materi pembelajaran tersebut. Dan kegiatan pembelajaran apa saja yang akan kita lakukan dalam berlangsungnya pembelajaran tersebut dan alokasi waktu, sumber belajar, dan penilaian. Dan diketahui oleh kepala sekolah dan guru mata pelajaran tersebut. Dan kedua, program tahunan. Program tahunan ini yaitu rencana penetapan alokasi waktu dalam 1 tahun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam silabus. Penetapan alokasi waktu ini diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Dan format dalam program tahunan ini yaitu ada identitas dan tahun pelajaran. Komponennya itu ada kompetensi dasar, materi pembelajaran, dan alokasi waktu. Karena dalam 1 tahun itu ada 2 semester, jadi harus kita pisahkan. Yang pertama semester 1. Setelah kita menentukan
kompetensi dasarnya, materi pembelajarannya. Dalam satu materi pembelajaran itu kita memerlukan berapa alokasi waktu jam pembelajaran. Setelah itu kita buat jumlah dari satu semester itu berapa jam pembelajaran. Sama halnya dengan semester 2. Selanjutnya, program semester. Program semester ini yaitu sama juga termasuk ke dalam bagian program tahunan yang berisikan gambaran pembelajaran atau pencapaian yang akan diraih dalam satu semester ke depan. Arti semester ini yaitu satuan waktu yang digunakan untuk menyelenggarakan program dalam program pendidikan selama 6 bulan. Format dari program semester ini atau ada identitas sama seperti program tahunan, tapi di sini yang membedakan yaitu kita buatnya dalam satu semester. Komponennya yaitu ada kompetensi inti, materi pokok, indikator, alokasi waktu. Dan untuk mengembangkan program semester ini, kita memerlukan kalender akademik. Di sini misalnya dalam satu semester itu ada 6 bulan. Dalam 1 bulan itu ada sekitar 4 atau 5 minggu. Dan misalnya dalam satu materi pokok itu kita memerlukan 4 jam pelajaran. Dalam 1 minggu itu ada 2 jam pembelajaran. Jadi kita dalam 4 JP kita memerlukan 2 minggu pertemuan untuk memenuhi 2 jam pelajaran dan 2 jam pelajaran. Dan di sini ada minggu efektif yang telah ditentukan oleh kurikulum dan cadangan untuk misalnya ada waktu pembelajaran yang terhalang. Dan kita jumlahkan seluruh alokasi waktu tersebut. Dan terakhir RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. RPP ini ialah pegangan seorang guru untuk dalam mengajar di dalam kelas. RPP ini sudah pastinya dibuat oleh guru karena RPP ini dapat membantu dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut. Komponen format dari RPP ini yaitu ada mata pelajaran, status pendidikan, kelas semester, dan materi. Satu RPP itu ada 1 materi. Dan komponen penting lainnya yaitu ada kompetensi inti, kompetensi dasar dan pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, model pembelajaran, sumber dan media pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, penilaian. Nah, dan di sini hasil dari proyeknya yaitu saya lakukan pada tanggal 15 September 2021 sampai dengan 10 November 2021 yang saya sajikan dalam laporan yang sudah dijelaskan dalam bagaimana cara pengembangan dalam pengembangan perangkat pembelajaran matematika tersebut. Produk yang saya buat selama 10 bulan. Yang pertama itu sebelumnya saya membuat rancangan dalam 10 minggu apa yang harus saya lakukan, dan hasil produk yang saya lakukan yaitu yang pertama ada silabus. Di sini contoh silabus yang telah saya buat yang mata pelajaran matematika untuk kelas 7 semester ganjil dan genap. Di sini ada kompetensi intinya, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, sumber belajar, dan penilaiannya. Yang kedua ada program tahunan. Di sini program tahunannya ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar, materi pembelajaran, alokasi waktu yang sesuai dengan format yang sudah ditetapkan. Misalnya di sini saya contohkan kompetensi dasarnya siswa mampu pada 3.1 pada silabus pada materi pembelajaran bilangan bulat dan pecahan. Ternyata dalam suatu materi pembelajaran ini kita memerlukan 28 jam pembelajaran.
Misal karena di sini dalam satu kali pertemuan itu ada 4 4 jam pelajaran, 4 JP, jadi dalam 28 JP ini kita memerlukan 7 kali pertemuan. Dan jumlah dari semester 1 kita dapatkan 68 jam pelajaran. Yang ketiga program semester, yaitu di sini untuk semester ganjil alokasi waktunya 4 jam per minggu. Jadi 1 minggu itu ada 4 jam pelajaran atau sama dengan 2 kali pertemuan. Bisa saja dalam 1 kali pertemuan itu 2 jam, tapi yang jelas di sini alokasi waktunya 4 jam per minggu. Di sini bilangan bulat dan pecahan itu memerlukan 28 jam pelajaran, memerlukan 7 kali pertemuan. Misalnya di sini Juli itu ada 5 minggu. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga ada hari libur nasional dan hari libur sekolah. Jadi kita mulai pada minggu keempat bulan Juli dan minggu kelima sampai dengan 7 kali pertemuan sampai bulan September pada minggu pertama. Dan misalnya pembelajaran matematika ini dilakukan pada Senin sama Rabu, ternyata pada Agustus minggu kelima ini hari Senin sama Rabunya tidak ada di minggu kelima, meskipun di sini masih ada tanggal, tapi kita hitamkan saja karena di situ tidak ada hari untuk kita mengisi pembelajaran tersebut. Dan minggu efektif ini sudah ditentukan, yaitu ada 17 minggu, dan di sini cadangannya saya beri 12 jam pelajaran, dan jumlah dari satu semester itu ada 80 jam pelajaran. Selanjutnya RPP, yaitu saya mengambil materi himpunan operasi himpunan pada semester 1 atau ganjil. Di sini ada kompetensi intinya, kompetensi dasar indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan dari pembelajaran apa yang harus siswa itu dapat dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya materi pembelajaran yang saya buat sudah ada di lampiran 1, model pembelajaran di sini saya ambil pendekatan Realistic Mathematics Education atau RME. Metodenya pemberian tugas mandiri dan tugas kelompok. Sumbernya dan media pembelajarannya saya menggunakan salah satu buku paket dan alat bantu berupa video pembelajaran yang telah saya buat, dan alat yang digunakan untuk pengamatan di kelas seperti pulpen, spidol, dan lain-lain sebagai contoh dari materi yang akan diajarkan. Langkah-langkah pembelajarannya ada pendahuluan, isi, dan penutup. Contohnya kita dalam pendahuluan kita awali dengan salam, menyapa, berdoa, dan mengecek kehadiran siswa. Memerlukan waktu 5 menit. Dan yang terakhir penilaian. Yang pertama penilaian sikap. Misalnya salah satu siswa yang adanya kesalahan dalam sikap. Kita buat di sini tanggal, nama, dan catatan perilaku, dan apa tindakan dari kesalahan perilaku siswa tersebut. Yang selanjutnya penilaian pengetahuan dan keterampilan. Di sini ada lembar soal yang tertera pada lampiran kedua. Di sini skor penilaiannya 100, ada soal pilihan ganda dan esai yang telah saya buat. Dan penilaian ini yaitu skor yang diperoleh, skor maksimal itu dikalikan dengan 100. Alternatif penilaian atau instrumen penilaian yang terdapat di lampiran ketiga, panduan konferensi nilai yang rentang nilai sesuai dengan KKM sekolah masing-masing. Lembar rubik penilaian keterampilan ada kriteria skor. Misalnya pada kriteria ketepatan pemilihan media, siswa itu memilih media yang tepat. Jadi kita memilih skor 4 dan ada siswa yang memilih media namun ada 2 yang tidak tepat. Jadi kita kasih skor 2. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.